Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Basat dari K3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai penggunaan database NoSQL untuk monitoring tanaman dalam smart agriculture. Next. Di sini adalah anggota-anggota kelompoknya. Perkenalkan, saya Kois Pirosi dengan NIM G6401231. Lalu ada teman saya di sini. Saya Noval Givari Abdallah dengan NIM G64012310029. Saya Emi Purnawadi dengan NIM G64012311032. Saya Gila Agung Prakoso dengan NIM G6401231039. Saya Fauzan Arifi Cahya dengan NIM G64012311040. Next. Adapun jurnal referensi yang kami gunakan untuk studi kasus kami memiliki judul Plant Monitoring Using a Web View-based Android Application as Realization of the Implementation of the Smart Agriculture Concept oleh Bapak Supriyanto dan Bapak Rohmat yang dipublikasikan pada tahun 2023 pada jurnal Rekayasa Elektrika. Next. Adapun latar belakang yang dipaparkan oleh penulis dalam jurnal tersebut merupakan sektor pertanian adalah salah satu pilar utama ekonomi Indonesia bersama sektor manufaktur dan perdagangan. Pertanian menyumbang besar pada PDB nasional mencapai 15% dari total PDB di tahun 2021. Meskipun kontribusi yang signifikan, sektor ini sering menghadapi faktor-faktor tidak tentu seperti cuaca yang buruk di mana dapat berakibatkan berkurangnya hasil produksi yang diperoleh. Untuk mengatasi tantangan ini, konsep smart farming mulai diterapkan di berbagai tahap pertanian dari penyemaian hingga pasca panen. Walaupun begitu, masih terdapat hambatan-hambatan lainnya yang belum diselesaikan seperti minimnya akses petani untuk memantau kondisi lahan dan mengontrol alat pertanian seperti pompa air atau penerangan melalui aplikasi dari jarak jauh. Next. Itu mengapa penulis jurnal tersebut mengusulkan pembuatan aplikasi pemantauan tanaman untuk memonitor kondisi suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya di lahan pertanian. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan kontrol pompa dan lampu untuk mendukung kondisi optimal bagi lahan pertanian. Aplikasi ini diberi nama Properin. Tujuan dari pengembangan aplikasi Properin adalah untuk menyediakan aplikasi yang pertama ada yang user friendly, yang mudah digunakan dan efektif dalam monitor serta mengontrol kondisi lahan pertanian. Selain itu, aplikasi ini juga mampu memberikan informasi mengenai kondisi lahan secara real time yang membuat petani dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan lingkungan pertanian mereka. Aplikasi Properin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi terutama jika ada cuaca yang buruk. Next. Ya baik, saya izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh para penulis artikel ilmiah ini. Di sini yang pertama ada analisis, yaitu uh, para penulis mengidentifikasi masalah utama yang sering dihadapi oleh para petani. Di sini ditemukan dua masalah utama, yaitu alat monitoring terdahulu yang tidak user friendly. Artinya meskipun sudah ada monitoring dari jarak jauh, tetapi user interface-nya itu masih susah dipahami oleh para petaninya. Terus yang kedua, belum adanya aplikasi dengan kemampuan kontrol jarak jauh. Jadi pada aplikasi-aplikasi yang terdahulu itu baru hanya ada monitoring saja, belum bisa kontrolnya. Nah, di sini NoSQL digunakan karena sifatnya yang fleksibel untuk data sensor yang tidak terstruktur. Yang kedua adalah desain. Di sini di DHT22 digunakan untuk sebagai sensor kelembapan. Terus BH1750 digunakan untuk sensor intensitas cahaya. ESP32 untuk pusat kontrol. Dan yang kedua yaitu tahap desain yang kedua yaitu prosesor modeling. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu otomatis dan manual. Artinya di aplikasinya ini bisa mengontrol secara otomatis maupun secara manual.
Nah, data-data yang didapatkan oleh para hardware ini itu dikirim dan disimpan ke MongoDB sebagai Nah, MongoDB ini juga memungkinkan kita untuk melakukan insert, update, dan retrieve secara cepat berdasarkan data-data dari hardware tadi. Nah, tahap ketiga dari di sana itu data modeling, ada ERD untuk melihat setiap entitas yang terlibat seperti user, monitoring, device, dan lain-lain. Tahap terakhir yaitu interface modeling, yaitu aplikasi memiliki tiga halaman utama, yaitu login, dashboard, dan detail monitoring. Nah, integrasi MongoDB memastikan bahwa data yang ditampilkan selalu up to date karena memang ingin mengontrol secara up to date kan ini. Boleh di next. Nah, tahap metodenya itu coding. Di sini PHP dan JavaScript digunakan untuk interface atau front end-nya, sedangkan Node.js digunakan untuk back end-nya. Java digunakan untuk pengembangan aplikasi Android dan MongoDB digunakan untuk database-nya. Nah, Node.js bekerja sama dengan MongoDB untuk mengelola data secara real time. Nah, tahap yang terakhir yaitu ada testing dan treatment. Di tahap ini tuh para pengembang mengetes apakah aplikasinya ini bisa berjalan sesuai yang ditujukan gitu dengan dua tahap yaitu yang pertama alpha testing. Alpha testing ini dilakukan oleh para pengembang sendiri untuk memastikan apakah aplikasinya berjalan dengan benar. Digunakan testingnya itu melewati white box dan juga black box. Yang kedua ada beta testing, melibatkan para pengguna akhir atau usernya yang terdiri dari satu orang petani dan 10 non-petani untuk mengevaluasi user experience-nya. Nah, pengujian terhadap aplikasi memiliki hasil yang memuaskan. Artinya, MongoDB dan NoSQL mampu menangani volume data sensor secara bersamaan. Selanjutnya adalah kesimpulannya itu signifikansi NoSQL dalam pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, penyimpanan data yang tidak struktur dan beragam dari sensor. Kita tahu kan kalau sensor ini datanya beragam dan nggak berstruktur gitu. Maksudnya kita kayak nggak bisa nentuin apakah ini string semuanya ataukah integer semuanya. Makanya di sini digunakan MongoDB yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dengan struktur dan format yang berbeda. Yang kedua yaitu NoSQL sangat cocok digunakan pada aplikasi web view based karena disimpan dalam format JSON yang memudahkan komunikasi backend dan frontend. Kalau kita bandingkan dengan MySQL yang harus butuh step tambahan gitu untuk ke frontend-nya. Baik, mungkin segitu saja. Boleh di next. Baik, saya izin melanjutkan. Berikut ini merupakan gambar dari user interface aplikasinya, yang merupakan prototipe dari user interface-nya. Boleh di next. Kemudian ini adalah contoh dari screenshot pada uh, halaman aplikasinya. Yang kita bisa lihat di sini bahwa ilustrasi user interface-nya, aplikasinya sederhana namun informatif. Nah, ini menjadi poin penting dalam memastikan bahwa aplikasinya mudah digunakan oleh petani yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teknologi. Boleh di next. Kemudian, hasil dari alpha testing pada metode sebelumnya, yaitu pada tahap ini respon aplikasinya diuji untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai ekspektasi. Ada tiga pengujian yang dilakukan, yaitu ada pengiriman data, pemantauan, status aktuator pompa, dan status aktuator lampu. Hasilnya menunjukkan bahwa semua pengujiannya mencapai nilai lulus atau pass dengan nilai keberhasilannya mencapai 100%. Nah, selain itu, ujian fiturnya juga dilakukan dalam tahap alpha testing, yaitu pada tabel pengujian fitur ada 7 kasus yang diuji, yaitu pada proses login, notifikasi, pemantauan, kontrol aktuator, pengaturan, ekspor data, dan logout. Hasilnya bahwa hasilnya sama seperti pada pada testing sebelumnya, yaitu mencapai ekspektasi yang diinginkan dengan tingkat keberhasilannya itu 100%. Boleh next. Nah, ini merupakan tabel-tabel dari testing-testing alpha tersebut, alpha testing tersebut. Boleh next. Kemudian berikut ini merupakan hasil beta testing atau yang diuji pengguna dan kuesionernya. Pada tahap beta testing ini, pengujian dilakukan dengan melibatkan 10 responden pengguna aplikasi untuk menguji kualitas fitur aplikasi melalui black box testing. Nah, pada pengujian ini, responden menguji seluruh fitur aplikasinya.
dan hasilnya menunjukkan 100% keberhasilan fitur yang diuji. Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk mendapatkan opini pengguna terkait desain dan efisiensi aplikasi dalam kegiatan pertanian. Mulai next. Lalu bagaimana tanggapan petani terhadap aplikasinya? Nah, seperti data yang kita bisa lihat di sini, tanggapan dari aplikasi Perseverance mencakup aspek desain, efisiensi, dan kemudahan penggunaan. Nah, eh, menurut tabel ini, eh, kuesionernya menunjukkan bahwa sebagian besar petani merasa puas dengan tampilan, kecepatan, dan penggunaan aplikasi ini. Aplikasi ini dinilai oleh petani sangat membantu kegiatan pertaniannya secara efektif, dengan rata-rata skor kepuasan mencapai 85,71%. Boleh next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implikasi dan kontribusi dari pengembangan aplikasi tersebut. Penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi Flowering atau Smart Farming. Aplikasi ini memiliki fitur komprehensif yang memungkinkan petani untuk mengontrol perangkat pemantauan bahkan jarak jauh dan memberikan informasi berkelanjutan tentang kondisi pertanian. Menggunakan aplikasi pertanian Smart Profes, Profe, Proferin secara positif akan mempengaruhi kegiatan pertanian. Dengan aplikasi ini, petani dapat memonitor kondisi pertanian mereka secara real time dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen. Aplikasi ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi pertanian dan membantu petani dalam menangani tantangan di era digital. Selanjutnya, aplikasi ini memanfaatkan teknologi NoSQL, khususnya MongoDB, untuk memantau kondisi lahan pertanian seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Kontribusi utama MongoDB sebagai basis data NoSQL adalah untuk menangani data yang lebih kompleks dan variatif yang dihasilkan dari sensor-sensor pada lahan pertanian. Dengan struktur data berbasis dokumen, MongoDB mendukung penyimpanan data yang lebih fleksibel, memudahkan pemrosesan data real-time, dan memungkinkan pemantauan serta pengontrolan jarak jauh melalui aplikasi berbasis web view. Aplikasi dari penerapan MongoDB di aplikasi ini adalah peningkatan efisiensi dan eh, aksesibilitas dalam pertanian digital. Petani dapat memonitor kondisi lahan kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet, serta dapat mengendalikan pompa atau lampu sesuai kebutuhan tanpa intervensi langsung di lapangan. Baik, saya izin melanjutkan tentang kritik dan keterbatasan artikel plan monitoring. Jadi ada 4 poin di sini. Poin pertama di mana ada eh, beberapa keterbatasan yaitu ada dalam skala pengujiannya, terutama pada skala pengujian beta, di mana skala ujian beta ini hanya terdiri dari 11 responden dan yang terdiri dari 1 orang petani dan 10 orang non petani. Jadi saran dari kami agar hasil ujiannya lebih akurat, maka dilakukan lebih secara luas, yang dimana dengan responden yang banyak, terutama pada petaninya. Lanjut ke poin kedua, yang mana tantangan koneksi internetnya, di mana petani yang di desa itu terkadang mengalami kendala dalam kondisi internetnya. Saran dari kami yaitu menggunakan offline data storage untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada poin ketiga yaitu pada sistem basis datanya, yaitu pada MongoDB, yaitu membuat redundansi data yang cukup tinggi. Saran dari kami, jika memungkinkan, maka gunakan SQL terlebih dahulu. Lanjut ke poin terakhir, ya, di mana terdapat keterbatasan analisis dampak aplikasinya, terutama pada dampak positifnya. Jadi misalnya contohnya kayak petani dapat meningkatkan panen sebesar 20% dan lain sebagainya. Saran dari kami mungkin bisa diberikan data dampak aplikasinya secara informatif. Oke, bisa next. Eh, Baik, sekian dari kami. Mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan yaitu menurut kalian, apakah sistem basis data MongoDB pada artikel plan monitoring ini sudah tepat
dan apakah SQL bisa dipakai dalam aplikasi plan monitoring pada artikel ini. Sekian dari kami, biar ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.